Selamat siang Pak, ini dari YouTube nih ya. Ya. Selamat siang. Apakah karyawan yang sudah tanda tangan kontrak di atas materai bisa dituntut sama perusahaan? Oh, isi dari kontrak kerja. Karyawan tidak bisa menuntut uang kompensasi setelah resign atau habis kontrak. Padahal itu hak wajib karyawan. Wah, ini kok jadi karyawan yang dituntut sama perusahaan? Oke, mungkin ini maksudnya pertanyaannya adalah kalau sudah tanda tangan kontrak di atas materai, masih bisa ada tuntutan apa enggak? Bisa, ya. Karena penegakan atau kepatuhan terhadap isi dari perjanjian atau kontrak tadi itu penegakan hukumnya melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terjadi pelanggaran di dalamnya, ya. Jadi itu tetap masih bisa. Bahkan apabila perjanjian itu tidak ditandatangani di atas materai atau di bawah materai misalkan, atau tidak ada materai, tetap bisa dituntut. Ya. Tetap bisa dituntut kedua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Karyawan dituntut perusahaan, perusahaan dituntut karyawan, bisa. Karena masing-masing kan punya janji di sana. Dalam perjanjian kerja itu kan isinya adalah yang namanya perjanjian, artinya kedua pihak itu saling berjanji, kan begitu. Ya. Hei perusahaan, saya karyawan nih, saya berjanji, saya akan menjalani masa kontrak selama 2 tahun, misalkan. Saya akan ini, saya akan itu. Nah, sebaliknya perusahaan berjanji, hei karyawan, saya perusahaan, saya berjanji akan mempekerjakan kamu selama 2 tahun, saya akan membayar kamu senilai sekian selama 2 tahun, dan sebagainya. Nah, jadi ada janji di sana. Apabila salah satu pihak melanggar janjinya, maka bisa dituntut, baik perjanjian kerjanya pakai materai atau tidak pakai materai, bahkan tanpa perjanjian kerja juga bisa dituntut. Itu kan bahasan kita di awal tadi, ya. Bahkan tanpa perjanjian kerja pun tetap bisa dituntut, sepanjang hubungan kerjanya dapat dibuktikan. Ya, jadi itu. Nah, kalau pertanyaan tentang uang kompensasi, itu memang haknya karyawan dan bisa dituntut. Kalau perusahaan tidak membayarkan uang kompensasi PKWT, maksudnya ini uang kompensasi PKWT ya, yang hitungannya 1 tahun masa kerja 1 bulan upah itu, maka itu wajib hukumnya. Ya, kalau perusahaan nggak menjalankannya, karyawan punya hak untuk menuntutnya. Jadi bisa dituntut. Meskipun misalkan si karyawan disuruh tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut uang kompensasi, atau uang kompensasi tidak berlaku bagi kami, misalkan di perusahaan ini, karyawan tanda tangan, boleh nggak Pak perusahaan tetap menuntut? Boleh. Dan saya masih tetap optimis bahwa tuntutan seperti itu potensi berhasilnya lebih besar. Ya. Kenapa? Karena dasar hukumnya jelas, tegas, undang-undangnya mewajibkan kok. Ya. Undang-undangnya mewajibkan bahwa kemudian biasanya nanti kuasanya pihak lawan akan menyatakan bahwa surat pernyataan yang ditandatangani yang isinya adalah tidak berhak atas uang kompensasi, itu dianggap sebagai pernyataan pelepasan hak. Itu biasanya kemungkinan besar akan menjadi lemah. Kenapa? Karena pada prinsipnya hubungan kerja, dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan keperdataan antara pengusaha dan pekerja itu adalah hubungan yang sejajar tapi semu. Artinya sejatinya mereka tidak sejajar. Pengusaha atau perusahaan berada di posisi yang lebih tinggi, karyawan berada di posisi yang bargaining power-nya lebih rendah. Sehingga ini yang biasanya menjadi bahan pertimbangan dari pengambil keputusan baik di pemerintah maupun di pengadilan. Ya. Jadi nggak serta-merta begitu ada surat seperti itu mereka langsung bebas gitu kan, langsung karena nggak bisa lagi nuntut, nggak seperti itu. Karena pasti pemerintah ataupun hakim di pengadilan akan investigasi lebih jauh lagi. Kenapa ada surat ini? Bagaimana ceritanya bisa muncul surat ini? Jangan-jangan surat ini memang dibuat berdasarkan keterpaksaan. Ya. Kan nggak ada pilihan. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu nggak usah kerja di sini. Nah, itu bukan kedudukan yang sejajar kalau begitu cara. Jadi tidak bisa disebut sebagai pelepasan. Maka
Meskipun di perusahaan itu mensyaratkan karyawan tanda tangan surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa tidak berhak atas uang kompensasi PKWT, karyawan tetap dapat melakukan tuntutan atas uang kompensasi PKWT. Dan saya masih tetap optimis bahwa itu kemungkinan besar bisa dikabulkan. Begitu ya teman-teman yang ada di YouTube.